Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di pelajaran fisika di tahun pelajaran 2020-2021 untuk kelas 11 IPA ya, baik IPA Putra ataupun IPA Putri. Terpaksa kita melaksanakan pembelajaran harus melalui daring seperti ini. Mohon maaf, mungkin banyak dari Bapak Ibu guru ustadzah banyak yang masih kurang dalam penyampaiannya karena kondisinya seperti ini. Jadi mohon harap dimaklumi ya. Nah, tapi ini saya mencoba dari video yang kalian amati kemarin, kemudian kalian belajar dan mencoba latihan soal. Saya cukup senang sekali karena banyak yang memberikan respon dengan bertanya, dengan diskusi di forum dan sebagainya. Itu merupakan proses, dan proses itulah yang menjadikan kalian akan menjadi lebih paham daripada sebelumnya. Jadi terima kasih sudah mengikuti kegiatannya. Nah, karena semakin banyak yang bertanya, maka ini saya akan mencoba menjelaskan secara secara detail dari versi saya sendiri, karena mungkin saja ada yang belum paham dengan mengamati video kemarin. Ya, coba ya, sekarang saya akan tunjukkan belajar tentang momen gaya itu seperti apa. Oke, momen gaya. Momen gaya itu lambangnya kan torsi ya. Nah, seperti ini. Kemudian torsi itu memiliki persamaan F gaya dikalikan dengan lengannya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian torsi itu apa? Momen gaya ini apa? Torsi ini adalah penyebab benda itu berotasi ya. Dia itu berotasi. Penyebabnya itu dia. Ya. Penyebab benda nanti itu bisa berotasi itu namanya gaya, torsi ini. Sedangkan kalau F itu justru sebaliknya, yaitu penyebab benda yang akan bergerak secara lurus. Nah, makanya mereka berkaitan ini. Dan lengan ini adalah lengan yang nanti ibaratnya akan menghasilkan jari-jari di putaran rotasinya tadi. Ilustrasinya begini. Jika ada sebuah batang, boleh pensil atau ballpoint kalian. Di sini saya beri yang namanya poros ya di sini. Ibaratnya porosnya P-nya di sini. Ditarik dengan gaya misalkan arahnya ke bawah, lurus seperti ini, F. Nah, lengan itu yang mana? Lengan itu ya yang dari titik P ini menuju titik F-nya ini, titik tangkap F-nya ini. Sehingga panjangnya ya sini sampai sini ya. Nah, inilah namanya L-nya ini. Nah, terus ini hasil putarannya gimana? Kan ditarik gaya lurus ini. Nah, ini ibaratnya porosnya di sini kan otomatis kalau ditarik ke bawah kan dia nanti akan jadinya seperti ini lingkarannya atau rotasinya. Kalian teruskan sendiri ya. Nah, seperti ini. Otomatis kan dia mengarah seperti inilah. Disinilah torsinya. Oh, mengarah seperti arahnya jarum jam. Nah, ini biasanya kesepakatannya bertanda positif. Nanti kalau melawan jarum jam, misalkan ada gaya yang ke sana, nah ini nanti F ini hasilnya kan putarannya ke sana. Nanti dia bertanda negatif. Nah, gini. Nah, untuk mencari nilai torsinya berapa? Kalikan saja F dengan L tadi itu. Tapi ada syaratnya. Mereka tinggal dikalikan seperti ini jika F itu selalu tegak lurus dengan L. Ini tadi kita cek tegak lurus. Ini tadi juga tegak lurus dengan L tadi.
Sehingga cukup rumus yang ini tadi sudah bisa digunakan untuk menghitung berapa nilai torsinya. Oke. Namun kasusnya yang sering ditanyakan anak-anak tadi itu bagaimana jika ditarik dengan gaya tapi gayanya tidak lurus, maaf. Ya, tidak lurus. Nah, misalkan seperti ini. Ditarik ke sana. Nah, ini dia, F-nya ke sana. Dia membentuk sudut 50 derajat. 53 derajat misalkan. Ini theta gitu ya. Kayaknya kurang besar nanti. Tambah aja lah. Nah, kayak gini. Nah, lah ini tetap porosnya tadi. Nah, gini. Kemudian dari poros ini masih sama ya, L-nya ya, kayak gini tadi, ini L-nya. Dari gaya menuju poros namanya L, oke. Nah, sekarang karena dia tidak tegak lurus, kan rumus ini yang ini tadi nggak berlaku. Maka kita posisikan dia supaya tegak lurus. Kita cari caranya adalah, nah coba ini saya buatkan warna lain ya, biar kelihatan warnanya hijau, jangan hijau, putih atau hitam ya, biru. Nah, kayak gini. Kita proyeksikan dari ini ke sumbu Y. Nah, jadi ini dan jadilah ini. Kalau ke sumbu X-nya, ini saya namakan Fx lah. Ini saya namakan Fy. Nah, gini kan. Nah, mana di antara Fx dan Fy yang tegak lurus? Pastinya adalah yang ini. Kalau ini kan berpelurus dengan L ini, sehingga nggak berlaku ya, syaratnya nggak terpenuhi nanti. Sehingga Fy ini yang kita pakai. Sehingga persamaannya bukan seperti ini. Saya kembali. Tapi saya kembalikan dulu. Tapi torsi sama dengan Fy dikalikan dengan L, dimana Fy itu nilainya sin apa cos. Fy adalah F kali apa, sin apa cos. Nah, kita lihat, ini kan sisi yang tegak. Nah, ini kan sudutnya. Sisi yang tegak kan sama juga, ini juga tegak ini ya. Berarti sisi ini adalah sisi depannya sudut. Ya enggak? Kalau sisi depannya sudut theta ini berarti ini pakai sin theta. Udah gitu aja. Jadi pakai sin pakai cos itu bukan aturan pasti ya, tidak, tergantung gambarnya nanti. Oh, ternyata yang saya pakai yang tegak lurus adalah yang cos, nanti Fx misalkan dan sebagainya, silahkan. Yang jelas nggak pasti selalu sin. Oke. Nah, akhirnya kita bisa membuat persamaan baru di sini, sehingga torsi untuk gambar yang ini adalah F dikalikan dengan L dikalikan dengan sin theta. Nah, seperti ini. Berarti Fx-nya nggak dipakai, nggak usah. Kita syaratnya kembalikan, harus tegak lurus. Nah, seperti itu. Di sini kesimpulannya apa aja berarti ya, sudah tadi saya sampaikan. Nah, kesimpulannya harus tahu porosnya di mana. Harus tahu jarak lengannya di mana. L itu yang mana. Terus harus tahu siapa yang tegak lurus ini tadi. Nanti ini sebagai sin apa cos, lihat sudutnya itu di mana, dan yang tegak ini tadi yang kamu pakai tegak lurus tadi itu depannya sudut apa sampingnya sudut. Kalau depannya sudut pakai sin, kalau sampingnya sudut nanti dia pakai cos. Nah, kebetulan yang tegak lurus kan di sini pakai sin ya. Fy ya. Ternyata dia depannya sudut, makanya pakai sin. Nah, terus min plus ini ada yang banyak tadi yang tanya ya.
min dan plus itu gimana nentuinnya Tat? Kalau ke atas selalu min, kalau ke bawah selalu plus, salah. Bukan itu, sekali lagi bukan itu pedomannya, tapi min dan plus itu ditentukan dari arah putarannya. Searah jarum jam itu positif, berlawanan jarum jam negatif. Ustadz, saya menemukan buku lain ternyata berbeda. Gak masalah, kita sepakati aja kita pakai yang mana, yang penting konsisten. Kalau searah jarum jam kamu pakai positif, ya yang berlawanan negatif, gitu aja. Kalau kamu di sini satu soal nanti menggunakan positif ke searah jarum jam, nanti soal lain pakai negatif, nah itu yang nggak konsisten, itu yang nggak saya sukai. Jadi saya tetapkan aja, saya sepakati, saya tentukan aja biar sama-sama enak satu kelas. Kita arahkan yang searah jarum jam itu positif, yang berlainan jarum jam itu negatif. Itu ya. Nah, kalau sudah, ayo saya ajari. Nanti bisa dilihat lagi ya videonya, kan bisa diputar-putar ulang. Saya cari contoh soal ya, kerjakan soal. Misalkan soalnya seperti ini. Nah, ini ada gaya A ke bawah misalkan FA ya. Yang B saya namakan FB. Yang C misalkan arahnya nyamping ke sana deh ya, biar beda kayak tadi. Ini C ya, timbul gaya FC. Nah gini, lalu dari ketiga gaya ini nanti tentukan torsi di B, sigma ya, jumlah torsi di B itu berapa. Nah, dan juga nanti mencari lah sigma torsi di A itu berapa. Nah, ya kan. Kalau di B, kita kerjakan dulu yang B ya. Yang B, nanti masalah nilai nanti aja lah ya. Atau mungkin saya kasih aja ya, biar mudah angka-angkanya. Gayanya semuanya 100 Newton. A ke B 2 meter, B ke C 3 meter, misalkan seperti ini ya. Maka kita cari berapa nilai torsi di B, jumlahnya, sigmanya adalah ya torsi A ditambah dengan torsi B ditambah dengan torsi C dengan B sebagai porosnya. Nah sekarang tinjau, kita tinjau B sebagai poros ya. Saya kasih warna lain deh biar beda. Agak flu ini hari ini. Nah, porosnya di sini. Oke. Nah, poros di situ berarti di A ini arahkan ke sana. Berarti L1. Nah, kita cek apakah dia tegak lurus. Oke, sudah. Langsung input kayak tadi. Berarti FA kalikan L1. Terus ditambah dengan torsi di B. B itu di sini titiknya, ya kan? B kan titiknya di sini. Terus gayanya kok juga di sini? Berarti lengannya mana? Kan lengan itu jarak dari gaya menuju poros. Ya nggak ada Tat, berimpit di sini Tat. Nah kalau gitu berarti FB dikalikan dengan lengannya 0, nggak ada lengannya. Kemudian untuk yang C, karena di sini masih miring ya, maka kayak tadi ya, kita proyeksikan aja langsung.
Nah, ke sini jadi namanya FY. FY-nya C sebenarnya ya. Kalau ke sini nanti namanya adalah FX. Mana rek yang tegak lurus sama poros B ini dari titik C ini? Nah, tentunya lah yang ini. Yang ini ya, yang ini. Yang ini. Kalau FX ini kan berimpit dengan lengan nanti. Ini kan ke sini kan namanya lengan. Ini kan lengan. Berimpit berarti FX nggak saya pakai, tapi yang saya pakai adalah FY. Nah, gitu. Sehingga di sini saya namakan FYC FY ya, nggak apa ya, FY kalikan dengan, misalkan lengannya nanti di sini saya namakan L2. Nah, FY itu apa tadi? Nah, kebetulan di sini sudutnya misalkan tetanya 53 derajat biar sama kayak di soal. Ya, gitu. Maka FY ini kita definisikan, FY itu kan sama dengan apa? Oh, sama dengan ini. Berarti kan depannya sudut juga ini. Misalkan sudutnya di sini sudutnya ya. Berarti FC dikalikan dengan sin theta. Sehingga saya ganti persamaannya, ini 0 nggak usah ditulis nanti ya. FA kali dengan L1 ditambah dengan F L2 kalikan dengan sin theta. Yang ini 0 ya, saya hilangkan, nggak usah, berapapun nanti dikalikan 0 kan FB nya hilang. Sebelum masukkan angka, kasih tanda min atau plus. Kita lihat putarannya arahnya kemana. Kalau ditarik dengan gaya A sama gaya ini tadi C ya, sorry, ini tadi C ya. Nah, gini, nanti arah putarannya kemana, saya kasih warna lain, warnanya biru. Oke, kita lihat ditarik gaya A. Nah, ini putarannya kemana, porosnya di sini ya, otomatis kan ke sana dong. Nah, ya kan. Nah, dengan L1 ini jari-jarinya ya kan, berarti searah atau berlawanan? Oh, ternyata torsinya berlawanan. Nah, putarannya berlawanan. Nah, kalau berlawanan maka bertanda negatif. Kesepakatan kita tadi ya. Nah, ini kasih aja negatif dari sini. Kemudian untuk yang berapa itu? FY ya, atau FC. Sorry, FC. Saya kasih warna pink aja ini. Nah, ini ditarik ke sana. Loh. Akhirnya kan otomatis di sini sebagai porosnya tetap kan jadinya ini deh. Nah, gini. Berarti arah putarannya gimana? Nah, gini nih. Torsinya ke sana ya. Melawan jarum jam juga. Berarti ini juga min. Nah, gini. Oke, sehingga saya kembalikan dulu warnanya. Nah, sehingga bisa saya masukkan sekarang min FA tadi nilainya 100, L1 itu berarti yang mana? L1 itu berarti kan A ke B. A ke B 2 meter ya. Ditambah dengan min FC, min saya kasih kurung ya di sini. FC itu nilainya juga 100 kalikan L2. L2 itu tadi B ke C ya. Oh, jaraknya B ke C 3. Kalikan 3. Nah, sin 53 adalah 0,8. Kita hitung min 200 ditambah berapa ini ya? Min 100 kalikan 0,8 kan 80 ya, min 80 kali 3 kan ya min 240. Sehingga ini sama ini dijumlah jadilah min 540 Newton meter. Nah, inilah jumlah torsi di titik B. Nah, seperti ini. Ini boleh minnya dihilangi ya, tapi
kasih keterangan belakangnya. 540 Newton meter dengan arah berlawanan ya. Berlawanan jarum jam, itu aja nggak apa-apa. Ini jawabannya. Alhamdulillah sudah ketemu. Torsi di A ya sama ya, berarti ya torsinya A ditambah dengan torsinya B ditambah dengan torsinya C, karena ada 3 gaya kan. Nah nanti kalau soalnya sampai D ya tambah sendiri ya. Nah sekarang ini di A, kita mulai dari yang di A. Pusatnya, porosnya mintanya di A ya, ini mintanya porosnya di A. Lalu kalau gayanya di A ini di sini, maka berapa lengannya atau jarak gaya ke poros itu berapa? Kan nggak ada. Jadi FA itu dikalikan 0. Kan nggak ada letaknya di sini, gaya di sini, porosnya juga di sini, nggak ada. 0, oke. Nah tadi kan yang 0 B kan, karena pusatnya di B. Sekarang kalau pusatnya di A, porosnya di A, yuk gaya di A nilainya lengannya 0. Sekarang di B. Nah sekarang di B, nah ini ada jaraknya. Nah ini namanya L apa ya tadi ya, L1 lah, misalkan kita namakan L1 ya boleh ya kan, ada jaraknya, tegak lurus pula loh kan. Oke, berarti boleh dipakai tuh. FB kalikan dengan L1 ya enggak. Kemudian yang C gimana? Kalau yang C misalkan gini ya, C ini kan arahnya ke sana tadi, tetap ya kita ambil, nah kayak gini FY nya, dan kita ambil ke sini adalah Fx nya tuh kan. Nah sekarang silahkan bedakan dengan apa namanya, warna ya, nanti saya kasih warna ini. Mana antara FY dan FX kalau dihubungkan ke A itu yang mana? Ini tadi tak hapus malah warna biru ya. Nah gini, dari gaya ini saya hubungkan, dari gaya ini saya hubungkan ke sini, seret. Nah ini maaf kepanjangan, inilah namanya L2, berarti ada nanti gayanya ya. Terus di sini siapa yang tegak lurus antara FY dan FX? Ternyata kan yang FY ini loh. Ini kalau yang FX ini kan segaris dengan L2, maka nggak dipakai. Oke, yang dipakai adalah FY nya saja. Di sini sudutnya, maka kalau ini sisinya berarti di sini nanti pasti pakai sin lagi. Jadi FC kalikan dengan sin theta. Yang tadi soalnya 53 ya. Nah, karena apa ini loh? Ini kan sudutnya di sini, maaf, tetanya di sini. Ini kan sisi yang sehadap dengan ini. Berarti kalau gitu ini itu mewakili ini, yang artinya berarti ini tuh sisi apanya sudut ini? Depannya. Berarti makanya pakai sinus. Oke, sehingga ini tak taruh sini, FC langsung ya, tak kalikan dengan L2 tak kalikan dengan sin 53 derajat. Nah sekarang ganti cari arahnya. Sekarang efeknya apa diputar oleh FY ini tadi, putarannya gimana? Saya kembalikan lagi sedikit. Kalau diputar melalui FY ini kita lihat kan putarannya jadi gini. Nah arahnya kan ke sana tadi. Duh, berarti kan karena porosnya di sini loh ya, jari-jarinya di sini ya, pusatnya di sini, maka kan dia berlawanan jarum jam. Oh berarti ini negatif ya, kita kasih kurung aja lah. Kemudian bagaimana dengan yang putarannya oleh FB ya? FB itu kan ini, saya kasih warna kuning lah, oranye. Nah ini FB kan di sini Mbak Mas. Nah ini diputar, ini porosnya kan ya otomatis dia ke sana. Nah ini kan
putaran ke sana, berarti searah jarum jam, berarti positif, biarin aja sebenarnya. Oke. Nah, itu bedanya. Sehingga kalau sudah tahu arahnya, tinggal kita masukkan angka-angkanya. Ini 0 ya, nggak usah tulis. FB, jadi ini langsung aja 0 ditambah FB nya 100, tadi soalnya sama ya. L1 itu kan ini tadi 2 meter ditambah dengan min 100, FJ nya sama, L2 nya tadi. Nah, sekarang saya tanya, L2 itu berapa? L2 kan, L itu kan jarak dari titik menuju gayanya, berarti berapa? Yuk A ke C, bukan B ke C, porosnya sekarang di A kok. Jadi A ke C ini berapa panjangnya? 2 ditambah 3, berarti 5 kalikan 0,8 cm3. Nah, seperti ini. Sehingga ini 100 kali 2 berarti 200 ditambah negatif 5 kali 0,8 itu kan 4 ya. 4 kalikan 100, 400. Mohon dicek lagi nanti kalau ngitung ya. 5 kali 0,8 ya kan, min 400 kalikan 100 sudah, sehingga 200 dikurangi 400 ya min lagi, min 200 Newton meter. Sehingga ini adalah jumlah torsi total di A, jawabannya ini. Dengan arah kemana arahnya? Min, hasilnya kan min ini totalnya, berarti berlawanan jarum jam hasil putarannya. Kalau diputar balik bareng-bareng, berarti B ditarik ke bawah, Y ditarik ke atas seperti ini, nanti hasil putarannya adalah berlawanan jarum jam, karena hasilnya adalah negatif. Nah, gitu ya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat. Tetap belajar itu proses, jadi ikuti aja prosesnya. Nanti kalau yang kurang paham bisa ditanyakan kembali. Kemudian kalau pengen lebih paham lagi, ini diulang-ulang lagi aja videonya ya, biar paham nanti ya. Oke, dari saya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.